Oke, jadi teman-teman kalau mau membuat latar belakang masalah ya dan menggunakan alat bantu AI ya. Nanti silahkan yang pertama kumpulkan data fenomena lapangan sesuai dengan topik ya. Kemudian berikutnya silahkan lakukan identifikasi masalah. Dan selanjutnya nanti silahkan koleksi daftar pustaka. Ini untuk skripsi. Nanti silahkan kumpulkan dan deadline-nya ini. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar mungkin dengan peralatan daftar pustaka ya, ini saya tunjukkan bagaimana cara mengelola daftar pustaka menggunakan Zotero ya. Oke, tapi sebelumnya saya tunjukkan ya nanti silahkan untuk ini ya penulisannya. Nanti teman-teman silahkan menggunakan AI ya, AI apapun itu ya nanti usahakan tapi tetap dibaca ya. Dan nanti dipahami apa maksud penjelasannya di situ. Karena bagaimanapun ya kalau kita itu ya kita perhatikan ya hampir semua layanan AI itu kan online ya. Nanti AI itu bisa dimatikan sewaktu-waktu sama pemilik servernya ya. Bisa saja atau gangguan lah ya. Oleh karena itu walaupun kita memanfaatkan AI selama mereka masih hidup ya, upayakan nanti teman-teman juga memahaminya. Nah, nanti struktur tulisannya nanti silahkan merujuk ke sini saja ya. Nah, setelah menentukan data-data penting ini yang tidak bisa dilakukan oleh AI ya, kemudian teman-teman bisa mengumpulkan daftar pustaka. Nah, untuk cara yang saya tunjukkan ini menggunakan Zotero ya, teman-teman bisa juga menggunakan Mendeley. Untuk cara instalasinya tidak saya tunjukkan ya, karena asumsinya teman-teman di jurusan sistem komputer ya, itu kan sudah familiar ya dengan instalasi ya. Namun demikian ya, untuk Zotero ya, saya asumsikan ini ya teman-teman bisa kadang bekerja secara offline atau secara offline ya, dan ini yang saya sukai dengan Zotero ya, karena memungkinkan kita untuk bekerja secara offline ataupun secara online ya. Nah, hal penting di Zotero ya yang bisa dilakukan ketika kita bekerja secara itu ya hibrid ya, online dan offline ya, kita bisa mengatur direktori kerja kita ya. Yang sering saya lakukan ya, saya mengatur di files and folder ini ya. Kemudian masing-masing proyek skripsi atau proyek penelitian itu saya itu ya koleksi daftar pustakanya saya letakkan di ini ya di folder tersendiri. Nah, ini misalnya karena ini demonstrasi ya, misalnya Zotero ya, kemudian lalu lintas ya. Misalnya untuk proyek penelitian itu ya IoT ya untuk lalu lintas ya. Misalnya saya simpan di situ. Nah, ketika disimpan, dipindah foldernya, maka Zotero akan meminta untuk merestart ya. Restart itu nanti ya dimatikan dulu kemudian dinyalakan lagi. Ini kita klik dia saja ya. Kemudian quit Zotero ya. Kemudian kalau kita jalankan lagi, koleksi tadi yang ada di folder sebelumnya tidak tampil ya. Dan kita nanti akan melihat halaman baru di sini ya. Kemudian berikutnya ya pastikan untuk text editor kita yaitu Microsoft Word atau LibreOffice ya, itu nanti sudah itu ya terkoneksi pluginnya, terinstall pluginnya ya. Biasanya sih waktu install Zotero sudah bawaannya sudah terinstall ya. Nah, ini saya buka Microsoft Word ya. Microsoft Office Word ya. Jadi nanti saya tunjukkan ya jika Microsoft Word-nya sudah terinstall pluginnya. Nah, ini nanti akan muncul satu tab di sini ya. Nah, nanti untuk bisa menambahkan citasi, menambahkan bibliografi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mengumpulkan koleksi atau mengumpulkan rujukan-rujukan ya, kita bisa ini yang saya tunjukkan yang paling mudah ya. Itu ya. Biasanya di Google Scholar lah kita mudah sekali ya mengaksesnya ya. Google Scholar ya. Kemudian kita itu ya masukkan kata kunci yang sesuai dengan topik kita. Misalnya di sini ini ya IoT untuk ya untuk lalu lintas cerdas dan otomatis ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini akan ditunjukkan jurnal-jurnal ya yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Ini misalnya ya beberapa rujukan ya. Nah, rujukan-rujukan ini ya mungkin kalau kita menulisnya secara manual bisa sih ya.
Tapi sekarang dengan adanya alat rujukan seperti Zotero ya, kita bisa langsung klik. Ingat browsernya juga harus install pluginnya ya, sehingga nanti muncul di sini dan ada pilihan Save to Zotero. Nah, ini kalau kita klik save ya, sehingga nanti metadata dari jurnalnya dan juga jurnalnya ini terdownload ya. Kalau terdownload ya nanti dia akan masuk ke sini, masuk ke koleksi Zotero kita. Kemudian yang lainnya, misalnya, ini yang error tutup aja. Yang lainnya yang pasti sudah bisa diakses, ini kita simpan lagi. Kita simpan ya topik-topik yang sesuai dengan topik yang akan kita gunakan ya. Lalu lintas cerdas ya, misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya kita koleksi 3 ya. Kalau 3 ya, nanti di sini akan muncul 3. Nah, untuk membuat referensi ya, biasanya nanti dalam penulisannya sebelum era AI seperti sekarang ya, kita akan menulis ya sesuatu ya. Kemudian nanti kita akan menambahkan apa yang kita tulis ini kita merujuk kemana sih? Ya, biasanya kita merujuk ke jurnal. Jurnal. Nah, waktu menambahkan citasi, kita akan diminta untuk memilih stylenya. Nanti style dari rujukan kan banyak ya, macam-macam. Dan teman-teman nanti bisa membuat sendiri juga sih ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan rujukan yang apa ya? American Psychology Association 7 edition ya. Nah, untuk apa itu nanti nanti keluar seperti ini ya. Setelah keluar seperti ini ya, kalau kita klik ya ini hilang apa? Sebenarnya ini ya, pindah jendela. Jadi kemudian di sini bisa kita langsung ketik judulnya ya, lalu lintas seperti itu, kemudian kita pilih ya. Atau kalau kita lupa judul lengkapnya, kita bisa klik di sini ya. Kemudian tampilkan classic view, sehingga nanti kita bisa memilih di sini ya. Nah, misalnya yang pertama ini kita rujuk di sini. Nah, sehingga nanti keluar nama penulis, kemudian tahunnya. Kemudian yang lainnya, ini kita tambahkan rujukan lagi ya. Kemudian kita melihat klasik lagi ya. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Kemudian terus sampai kalimat-kalimat berikutnya yang akan kita rujuk. Nah, ini asumsinya teman-teman akan menggunakan AI sehingga nanti cukup membuat rujukan seperti ini ya, dan membuat daftar pustakanya. Daftar pustakanya kita klik di add bibliografi ini di baris berikutnya seperti ini. Nah, ini daftar pustaka sudah terbuat secara otomatis dan formatnya semestinya ini sudah benar. Ya. Nah, nanti ini yang dijadikan sebagai ya salah satu prompt atau perintah dalam AI. Jadi nanti dalam AI ya perintahnya bisa ini ya, buatkan ya kan latar belakang masalah ya dengan ini ya data awal sebagai berikut ya. Kemudian identifikasi masalah ya sebagai berikut ya. Kemudian dan daftar pustaka sebagai berikut. Nah, nanti teman-teman untuk daftar pustakanya sudah, kemudian tinggal membuat identifikasi masalah dan latar belakang masalah dengan data awal yang sudah kita tentukan. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Kita tinggal membuatnya seperti itu. Baik, mudah-mudahan nanti ini ya untuk perintah AI-nya nanti tidak saya tunjukkan ya, teman-teman. Saya kira sudah familiar ya. Oke, demikian ya, mudah-mudahan dipahami.